Shalom, baiklah saya akan melanjutkan penjelasan kelompok kami mengenai keterampilan menjelaskan menurut para ahli. Menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Dadang tahun 2012, keterampilan menjelaskan hampir sama dengan komunikasi antara guru dengan siswa. Maka keterampilan yang harus dibangun oleh guru hampir mirip dengan keterampilan komunikator agar pesan dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh komunikan. Sementara menurut S. Winata Putra menjelaskan bahwa keterampilan menjelaskan terkandung makna menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya atau hubungan antara teori dan praktik. Nah, berdasarkan penjelasan para ahli yang saya paparkan barusan, kami menyimpulkan bahwa keterampilan menjelaskan adalah keterampilan guru dalam menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa secara lisan yang diorganisasikan secara terencana dan sistematis sehingga bahan pelajaran yang disampaikan guru tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Shalom, saya Morita Shena Pasaribu akan melanjutkan kembali materi yang sudah disampaikan tadi. Jadi kita memasuki apa itu tujuannya. Tujuan dari keterampilan menjelaskan adalah sebagai berikut. Pertama, membimbing murid untuk mendapat dan memahami hukum, fakta, definisi, dan prinsip secara objektif dan penalaran. Kemudian yang kedua adalah melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Yang ketiga yaitu untuk mendapat balikan dari murid mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Dan yang terakhir adalah membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Itulah tujuan dari keterampilan menjelaskan. Sekian dan terima kasih. Shalom buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Meta Rosiana dengan NIM 190101235. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai keterampilan menjelaskan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudara Septo dan Saudari Morita, yaitu komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Di dalam keterampilan menjelaskan terdapat dua komponen, yaitu yang pertama, menganalisis dan merencanakan. Pada komponen ini, penjelasan yang diberikan oleh guru perlu direncanakan dengan baik. Dan dalam merencanakan itu, terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu isi pesan yang akan disampaikan, dan yang kedua yaitu penerima pesan itu sendiri atau dalam kurung siswa. Yang kedua yaitu penyajian suatu penjelasan. Hasil pelaksanaan atau penyajian dapat ditingkatkan dengan memperhatikan beberapa subkomponen yaitu kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan penggunaan balikan. Baiklah, berikut contoh keterampilan menjelaskan dari kelompok kami. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Iya, sekali lagi, selamat pagi adik-adik. Ya, sangat luar biasa ya semangatnya. Baiklah, di sini kami dengan saya Ibu Adriani Veronica Sinaga dan saya Ibu Lewina Karin Tampu Bolon. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari dosa. Nah, yang pertama dijelaskan oleh Ibu Lewina Karin Tampu Bolon. Adik-adik harap memperhatikan semua ke depan ya, biar mengerti nanti apa yang dijelaskan oleh gurunya. Terima kasih. Baiklah adik-adik, di sini kita akan membahas mengenai dosa, yaitu awal dosa dan akibat dari dosa. Yang kita ambil dari Kitab
ke-19. Nah, adik-adik semua tahu nggak apa itu pengertian dari dosa? Ada yang tahu nggak apa pengertian dari dosa? Baiklah, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan. Pengertian dari dosa yaitu ketidaktaatan manusia dalam hubungannya dengan Allah yang diungkapkan melalui pemberontakan ataupun melalui tindakan manusia yang melanggar perintah Allah. Nah, lalu apa pengertian dosa yang lainnya? Dosa juga bisa diartikan sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, baik itu dari perbuatan kita, dari sikap kita, perkataan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Lalu adik-adik, menurut Alkitab, semua manusia itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dikarenakan manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa telah berbuat dosa terlebih dahulu. Nah, adik-adik, bagaimanakah awal mula dari dosa? Nah, awal mula dari dosa bisa kita lihat dari gambar berikut ini, adik-adik. Di mana yang pertama, ular menawarkan buah larangan yang telah dilarang oleh Allah kepada Hawa. Jadi di sini ular mencoba menggoda Hawa untuk memakan buah larangan yang telah dilarang oleh Allah. Kemudian perempuan itu, Hawa itu menyambut godaan ataupun tawaran dari si ular untuk memakan buah larangan tersebut. Dan akhirnya adik-adik, Hawa memberikan buah larangan itu juga kepada Adam. Lalu adik-adik, Adam pun di sini tergoda juga oleh pemberian si Hawa, dan Adam pun memakan buah larangan yang telah dilarang oleh Allah itu. Dan di sini adik-adik bisa kita lihat bahwa manusia itu sebenarnya tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tapi di sini manusia telah memilih untuk melakukan hal yang tidak benar. Dan itu tidak boleh dicontoh ya adik-adik. Kita harus tetap melakukan apa yang baik dan apa yang berkenan di mata Tuhan. Karena jika kita tidak membuat yang baik di mata Tuhan, nanti Tuhan bisa sedih, bisa kecewa sama kita. Jadi adik-adik, kita harus tetap melakukan yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, di sini Ibu punya gambar yang menceritakan bagaimana awal mula manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, Ibu harap adik-adik semua memperhatikan Ibu dengan baik ya, agar nantinya adik-adik bisa mengerti dan memahami apa yang Ibu jelaskan melalui gambar-gambar ini ya adik-adik. Baiklah, dari gambar yang pertama adik-adik, bisa adik-adik lihat di situ ada Adam, ada Hawa, di mana mereka ditempatkan di Taman Eden oleh Allah. Dan di gambar yang kedua, ini adalah Taman Eden adik-adik. Taman Eden ini seperti yang kita baca dari Alkitab, yaitu Kejadian 3 ayat 1 sampai 19 tadi. Di Taman Eden ini terdapat satu pohon yang artinya yaitu pohon larangan, di mana buahnya itu tidak boleh dimakan oleh manusia, dilarang oleh Allah untuk dimakan manusia. Tetapi adik-adik, apakah kalian mengetahui pada suatu hari adik-adik, ular datang kepada Hawa. Nah, ular ngapain? Ngapain ular kepada Hawa? Iya, di situ ular berbicara kepada Hawa. Ular itu adik-adik menggoda Hawa. Ular mengatakan, "Hai Hawa, maukah kau memakan buah larangan ini? Jika engkau memakannya, maka engkau bisa sama seperti Allah, mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik. Dan engkau akan sama persis seperti
Allah. Ular menggoda Hawa seperti itu ya adik-adik. Lalu di gambar ini adik-adik bisa kita lihat bahwa Hawa sudah mulai tergoda, sudah mulai terpancing oleh rayuan dari ular tersebut, di mana Hawa itu sudah mulai mau menunjukkan untuk memakan buah larangan Tuhan itu. Dan akhirnya adik-adik, nah di sini bisa kita lihat setelah Hawa tergoda oleh rayuan dari ular, akhirnya Hawa memakan buah larangan itu adik-adik. Dan setelah Hawa memakan buah larangan itu, dia pun memberikannya kepada Adam. Dia menggoda Adam lagi. Dia mengatakan bahwa makanlah, aku tadi sudah memakannya, begitu. Dan akhirnya Adam pun tergoda juga oleh rayuan dari Hawa adik-adik. Akhirnya Adam pun memakan buah larangan tersebut. Dan di sini adik-adik bisa kita lihat Adam telah memakan buah larangan yang telah karena rayuan ular tadi. Baiklah adik-adik, apakah sampai di sini kalian paham? Oke, kalau paham, Ibu Andriani akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Baiklah adik-adik, tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Ewina kan? Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan. Perhatikan baik-baik ya. Pada gambar yang berikutnya, pada gambar ini, siapa yang tahu apa yang terjadi di sini? Nah, yang terjadi di sini, di mana mereka saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lain. Mereka saling menyalahkan di mana Hawa menyalahkan ular. Sedangkan Adam menyalahkan Hawa. Mengapa Hawa menyalahkan ular? Karena ularlah yang pertama menggodanya. Dia berkata, bukan aku yang salah, bukan. Ular itulah yang menggoda aku sehingga aku memakan buah larangan itu. Nah, lalu Adam berkata, bukan, aku juga tidak bersalah karena Hawalah yang menggoda aku. Wanita itulah yang menggoda aku sehingga aku mau memakan buah larangan itu. Nah, mereka semua di sini saling menyalahkan. Bukan aku, kamunya. Nah, seperti kita dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik, pastikan adik-adik di sini semua pernah juga melakukan seperti itu. Udah tahu dia yang salah, bukan aku, dianya duluan, didorongnya aku, kupukullah dianya seperti itu. Jadi mereka saling pukul-pukulan dan saling menyalahkan antara satu sama yang lain. Seperti itu juga lah kisah antara mereka bertiga yang saling menyalahkan dan tidak mau disalahkan. Udah tahu salah, nggak mau disalahkan lagi. Jangan seperti itu ya. Nah, berikutnya pada gambar ini, setelah mereka tahu mereka salah dan saling menyalahkan, apa yang terjadi pada gambar 8? Nah, coba perhatikan adik-adik, apa yang kalian lihat di sini? Nah, di sini mereka bersembunyi. Siapa yang tahu apa alasan mereka bersembunyi? Mereka bersembunyi karena mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kenapa mereka takut? Kenapa mereka bersembunyi? Selama ini mereka tidak tahu bahwa mereka telanjang karena mereka belum memakan buah pengetahuan tersebut. Nah, setelah mereka memakannya, mereka sadar bahwa mereka telanjang, mereka malu. Mereka juga takut dari Tuhan karena mereka telah tahu mereka bersalah, sehingga mereka bersembunyi di balik semak-semak. Mereka pikir dengan mereka bersembunyi di balik semak-semak itu, Allah tidak melihat mereka. Tidak adik-adik, ketahuilah adik-adik bahwa jika kamu juga melakukan kesalahan ataupun dosa, kemanapun kamu lari, kemanapun kamu bersembunyi, Tuhan akan tetap melihat kamu. Karena Tuhan itu adik-adik ada di mana-mana, ada di sekitaran kamu, di kamu juga, sampai kamu di hati kamu, di hati kita semua Allah itu ada. Jadi apapun yang kita perbuat Allah itu tahu. Nah, berikutnya adik-adik di gambar yang ke-9 ini terlihat bagaimana?
bagaimana Adam dan Hawa melarikan diri dari Allah. Mereka ingin mencoba berlari karena mereka mengetahui bahwa mereka telah melanggar perintah Allah itu. Mereka telah memakan buah larangan tersebut. Nah, lihat di sana ada gambar Allah di atas. Allah melihat mereka, Allah menatap mereka ketika mereka ingin berlari. Lalu di gambar yang ke-10 ini adik-adik, coba lihat. Allah terlihat murka kepada Adam dan Hawa. Allah marah. Allah mengutuk mereka, menghukum mereka karena perbuatan mereka. Allah menghukum mereka sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Mereka masing-masing dihukum dengan hukuman mereka masing-masing. Di mana ular dihukum berjalan menggunakan perutnya. Kemudian debu tanah menjadi makanannya. Lalu Hawa dihukum dengan hukuman akan kesulitan untuk melahirkan. Kesulitan untuk melahirkan. Nah, sedangkan Adam dihukum kesulitan untuk mencari nafkah. Lalu Allah mengadakan permusuhan antara ular ini dengan manusia ini. Mereka tidak bisa bertemu antara satu dengan yang lain karena mereka mulai pada saat itu mereka bermusuhan. Lalu adik-adik, bagaimana penjelasan ibu dengan Ibu Lewina tadi? Apakah adik-adik merasa jelas? Jika ada yang ingin ditanyakan boleh. Jika ada yang belum dipahami juga boleh ya ditanyakan. Jangan diam-diam semua ya. Silakan bertanya. Ibu tunggu ya. Oke, kita lanjut. Materi yang berikutnya, akibat dari dosa. Nah, adik-adik, apapun yang kamu perbuat, perbuatan salah kamu, baik itu kecil, baik itu besar, setiap yang kamu perbuat itu pasti ada imbalannya, pasti ada hukumannya. Jika kamu berbuat baik, juga Tuhan akan memberikan imbalan yang baik yang berlipat ganda kepada kamu. Nah, tetapi jika kamu melakukan dosa, kamu akan menanggung akibat dari dosa kamu itu. Seperti kisah antara Adam dan Hawa yang telah kita bahas tadi. Nah, apa akibat dari dosa itu? Nah, akibat dari dosa yang pertama, siapa yang tahu akibat dosa itu apa? Iya, pandai, neraka. Akibat dari dosa itu ialah kematian atau pun jatuh ke dalam neraka. Tahu adik-adik neraka itu seperti apa? Neraka itu sangat panas. Di mana-mana ada api, di sekitar kita semua api. Kita akan mati terbakar di sana dan kita merasa kesakitan. Kebakar api kecil aja kita kepanasan kan? Apalagi terbakar api neraka. Panas nggak kebayang. Nah, kemudian yang berikutnya akibat dari dosa itu ialah putusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Putusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Mengapa putus hubungan manusia dengan Allah? Karena Allah sudah memisahkan diri dengan manusia itu. Karena manusia itu tidak mau menuruti apa yang Allah katakan. Nah, yang berikutnya akibat dari dosa adalah manusia akan mengalami penderitaan. Mengapa manusia mengalami penderitaan? Ya jelas karena kita sudah melakukan kesalahan, kita harus menanggung dosa kita akan menderita akan kesalahan kita itu. Lalu yang terakhir akibat dari dosa itu adalah manusia akan merasa takut. Tentu saja merasa takut, bukan? Nah, jika adik-adik juga jika melakukan kesalahan atau misalnya adik-adik mencuri, itu kan berdosa. Bagaimana nanti aku nggak ketahuan, aku akan dihukum. Apa yang akan menjadi hukumanku? Seperti itu, dia akan bersembunyi dan ketakutan. Seperti itu juga lah manusia itu. Manusia pertama itu ketika mereka melakukan dosa, mereka bersembunyi dan lari dari Allah. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini adik-adik. Apakah adik-adik semua paham? Atau ibu terlalu cepat menjelaskan? Jika terlalu cepat, ditanya ya di bagian mana ibu terlalu cepat menjelaskan, biar ibu ulangi lagi kalau kurang paham. Bagaimana?
Sudah paham? Oke, baik. Jika sudah paham, kita masuk ke dalam penugasan. Tugas rumah yang pertama, setiap adik-adik masing-masing membuat ringkasan dari materi yang Ibu jelaskan tadi. Jika adik-adik memperhatikan apa yang Ibu jelaskan, pasti nanti bisa dibuat ringkasannya dan juga kesimpulannya dengan baik. Nah, yang kedua, apa pesan yang kamu dapatkan setelah kamu mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi? Apa pesan yang kamu dapatkan dari kisah Adam dan Hawa? Nah, yang terakhir, sebutkanlah contoh dosa yang pernah kamu perbuat, baik itu kepada temanmu, kepada orang tuamu, atau kepada siapa. Sebutkan aja sebanyak mungkin yang pernah kamu perbuat, lalu bisa kamu renungi nanti. Oke? Sudah mengerti sampai di sini? Oke, ini tugasnya nanti dikumpul minggu depan ya. Ibu tagih semuanya mengerjakan, jangan ada yang tidak mengerjakan. Baiklah adik-adik, cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan shalom. Shalom. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai keterampilan menjelaskan beserta dengan contoh kegiatannya. Semoga dapat membantu, dan apabila ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Shalom.